tujuan hidupmu, tujuan hidupku sudah dipilih oleh Tuhan. Katakan dipilih. Katakan sudah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, misteri terbesar dalam hidup kita adalah masa depan. Banyak orang masih meraba-raba. Nanti kita lihat apa yang Alkitab katakan, bukan apa tokoh dunia katakan. Sekali lagi, kita akan ambil keputusan dan kesimpulan apa yang Tuhan katakan tentang hidupmu, apa yang Tuhan katakan tentang masa depan saudara. Sekali lagi, misteri terbesar dalam hidup kita adalah masa depan. Masa depanmu, masa depanku sudah dipilih oleh Tuhan. Yang setuju kata amin. Namun pemenuhannya, namun rutenya, namun perjalanannya ditentukan oleh saudara. Saya kasih contoh. Saya ada handphone. Ya, Anda 99% punya handphone. Pabrik handphone ketika memproduksi handphone, dia tidak produksi dengan try and error. Dia nggak bilang gini, kita coba aja deh buat handphone, mana tahu laku. Setiap pabrik ketika dia create handphone, sebelum produksi massal, sebelum dijual ke negara-negara, sebelum dipasarkan seluruh manusia, dia akan buat sampel. Kalau bahasa kerjanya mock up. Mock up itu sudah diteliti. Katakanlah bahan plastiknya virgin, katakanlah komponennya terbaik, katakanlah sudah teraplikasi dengan aplikasi-aplikasi yang sudah dites berulang-ulang kali untuk sampel. Kalau belum diulang lagi, dicoba lagi sampai satu mock up, sampai satu sampel yang sudah tidak ada kesalahan. Setelah jadi satu sampel itu, nah ini baru mereka ambil keputusan. Berapa yang akan diproduksi? Katakanlah handphone ini. Oke, udah jadi sampelnya, tidak ada error. Kita produksilah, katakanlah 100.000. Artinya gini Bapak Ibu, ketika sudah diproduksi 100.000 handphone, pabrik itu sudah menyelesaikannya di awal. Sekali lagi saya bicara pelan-pelan. Ketika pabrik sudah memproduksi 100.000 item, 100.000 pieces, pabrik itu sudah selesai dengan produk itu di awal. Sama halnya dengan saudara. Ketika Allah Bapa menciptakan saudara serupa segambar, ketika sudah jadi, ketika Tuhan sudah menghembuskan napas, maka produk itu, saya sebut nama produk manusia, produknya ilahi, manufakturnya surga, pabriknya surga. Ketika saudara saya sudah dijadikan Tuhan, maka manusia itu, Adam dan Hawa itu sudah selesai, sudah finish good, sudah komplit. Pertanyaannya, apa tujuan utama Tuhan menciptakan manusia? Kejadian 1:26 berkata, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Kata berkuasa. Tujuan Bapak, Ibu dan saya dijadikan, diciptakan adalah supaya berkuasa. Kata berkuasa. Jadi dengar kata Alkitab, jangan dengar kata tokoh-tokoh rohani di TikTok, Facebook lainnya. Itu sesat. Dia nggak blur otak kita. Pak Pendeta paling ini, udah saya jawabannya gini, kembali ke Alkitab. Karena Alkitab adalah sumber yang orisinil. Yang setuju dengan amin? Apa itu yang katakan?
Tuhan menciptakan manusia supaya mereka berkuasa. Arti berkuasa adalah mengatur. Arti berkuasa adalah domain. Arti berkuasa adalah ruler. Arti berkuasa adalah pemimpin. Alkitab berkali-kali mengatakan, engkau jadi kepala, engkau jadi majikan. Yang setuju kata amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Namun penggenapannya ditentukan oleh saudara dan saya. Tuhan mau Anda istimewa. Tuhan mau Anda jadi pemimpin. Tuhan mau Anda jadi terbaik dari versi Anda. Saya kasih ibarat burung beo. Contoh, katakanlah ada orang tua burung beo punya anak. Punya anak burung beo juga. Orang tua si beo punya dana. Dia sekolahkan anaknya. Masih kecil memang anaknya. Tapi orang tua ini dia bayar SD, dia bayar SMP, dia bayar SMA, dia bayar sarjana, dia bayar S2 di awal. Dengan arti si orang tuanya si Beo bilang, sekolahkan kau sampai master, S2, ku bayar semuanya, tenang kau. Pertanyaannya adalah, ini Beo masih kecil, masih jadi baby. Pertanyaan adalah, apakah Beo sudah berhasil atau belum? Belum. Berarti sekalipun orang tuanya sudah mengatakan, sudah menuliskan takdirnya, sudah menentukan masa depannya, sudah S2 yang menentukan pola hidup, yang menentukan rute hidupnya adalah si anak. Yang setuju sama saya katakan amin. Contoh, kan sudah SD dia, masuk katakanlah sudah 6 tahun, masuk SD. Dia belajar SMP, SMA sudah mulai terkontaminasi. Teman-temannya bilang gini, bro, nggak usahlah sekolah, mendingan kita main game aja sekalian. Padahal orang tuanya sudah bayar sampai kuliah. Dia akan distraksi, akan gangguan. Pilih orang tuanya atau pilih kata kawan-kawannya, ya kan? Orang tuanya udah bayar nih, sarjana, S2, dia mikir. Nah ini, saudara dan saya akan memikirkan, akan menentukan apakah ikut Tuhan atau ikut dunia. Ada amin? Ini yang menjadi dilema bagi kita. Kita percaya jadi pemimpin, kita percaya berkuasa, tapi kita tergoda dengan ucapan dunia. Itu Beo. Yang kedua, adalah apel. Contoh lagi nih, apel kalau dibelah, buah apel kalau dibelah ada biji dari apel. Biji biasanya lebih dari beberapa. Satu buah apel, more than one seed, lebih dari satu biji, lebih dari satu benih. Pertanyaan saya adalah, benih apel tadi apakah akan jadi buah apel atau tidak? Ada tahu? Yes, akan jadi buah apel. Nggak mungkin dia buah jeruk. Yang ngerti mana ya? Nggak mungkin dia buah manggis. Paten kok. Sekali lagi. Biji apel. Perhatikan ada yang hitam-hitam itu. Biji apel kalau ditunggu, kalau nanti dia besar akan jadi buah apel atau tidak? Oke, sepakat. Buah apel. Pertanyaan sekali lagi. Ini saya balik kata-kata. Biji apel akan menjadi pohon apel atau tidak? Jadi pohon apel. Berarti saya simpulkan untuk saudara, biji apel adalah pohon apel. Pohon apel
adalah buah apel. Setuju ya? Setuju kan nih? Masih gini-gini juga nih. Gode. Ini Pak Pendeta bicara apa sih? Ini kalau Anda ikuti, Anda akan tercengang dengan hidupmu. Anda akan berubah total. Sekali lagi, biji apel adalah pohon apel. Pohon apel adalah buah apel. Berarti biji apel punya masa depan di dalam biji apel. Sekali lagi, perlahan. Biji apel masa depannya adalah di dalam biji apel. Sekalipun saya letak biji itu di biji rambutan, apakah biji apel jadi pohon rambutan? Tidak. Katakan tidak. Berarti masa depan saudara di depan atau di dalam? Ini ketahui. Ini banyak yang salah tafsir. Banyak mengatakan masa depan kita di depan. Kita lihat orang seperti itu. Jadi masa depan saudara adalah di dalam dirimu. Bingung ya? Masa depan saudara ada dalam hatimu. Don't look at left, don't look at right. Jangan lihat kiri, jangan lihat kanan. Sekali lagi, ayam. Ayam. Biar tambah ngerti gitu. Telur dan ayam. Siapa yang tahu di bumi ini telur dulu atau ayam dulu? Nah, ini grup telur nih. Ini telur grup ayam. Halo, siapa yang tahu? Pertama kali telur dulu ayam dulu? Oke, kita gak kasih tahu dulu. Yang bilang telur angkat tangan kanan. Mana bro? Ya, yang benar adalah ayam. Polanya adalah ada misalkan jadi sudah besar. Burung di udara, ikan berkeriapan, tidak benih. Saya mau katakan seperti ini. Awal penciptaan adalah ayam. Kita garis bawah sepakat lah. Ayam ketika bertelur, pertanyaan saya lagi, telur itu akan menjadi ayam atau angsa? Oke, udah benar, berani nih. Gitu kan. Udah pede habis nih, udah tahu jawabannya. Oke, kita sepakat, telur ayam akan menjadi anak ayam. Pertanyaan saya lagi, anak ayam akan menjadi induk ayam atau induk angsa? Oke, selanjutnya lagi nih. Ayam punya telur. Telur ini akan menetas jadi anak ayam. Anak ayam bisa berhasil ada dua cara. Yang pertama, nalurinya di hati, di dalamnya ada benih. Kita belajar kan benih biji apel itu dari dalam. Not depend on situasi. Alam saya bercampur-campur. Ayam terdiri dari dua cara hidup. Yang pertama dari hati, dari dalam, ada intuisinya hati. Yang kedua dari cara dia lihat induknya. Induknya bagaimana cari makan. Dilihat mamanya, oh guys ya. Bagaimana dia berhadapan dengan predator, dengan musuh, oh lari ya. Bagaimana dia cara minum air, oh Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus. Ayam bisa survive menjadi tujuan, destiny, takdir ayam ada dua. Yang pertama naluri di hati. Yang kedua cara ibunya mengajari dia. Next slide. Ini kesimpulannya. Pak, Bu, bagaimana saudara hidup? Alkitab bilang itu dari dalam. Bagaimana dalam itu bisa keluar?
Masa depan semuanya ada di dalam hati kita. Bukan tergantung orang tua. Kalau pogos istri, pogos orang tuamu, engkau akan pogos. Itu tidak. Kalau keluargamu miskin, engkau lahir miskin. Itu salah total. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan Kristus, akan firman Kristus. Artinya Bapak Ibu, iman tidak timbul dari kata-kata. Sekarang viral kan, TikTok ngomong ini kacau. TikTok, Facebook ngomong ini, Instagram jadi kacau balau. Saya sebelum istri yang bulan Mei aku nggak mau lagi lihat media sosial, pusing kepala. Jujur ngomong, tanggal 1 pas puasa kan, 1 Mei udah off-kan dulu. Baru tadi ke broadcast, dia langsung di like Pak Pahan, paten loh. Saya bilang gini istri, yang aku mau dengarkan bukan kata-kata orang. Kata-kata orang bukan timbulkan iman, buat kacau. Tapi kata firman, pendengaran akan firman, itu yang menimbulkan iman. Artinya Bapak Ibu, di sini saya katakan bahwa ketika Bapak Ibu sudah mengerti bahwa masa depanmu ada di dalammu, ada dalam saudara, berarti kita nggak perlu stres, nggak perlu khawatir kemana kita akan berjalan. Next slide. Tuhan tidak pernah memulai sesuatu dari awal. Dia mengakhirinya terlebih dahulu, lalu dia mundur dan dia memulainya itu lagi. Artinya ketika Tuhan memulai sesuatu, dia sudah menyelesaikannya. Tuhan sudah melengkapi hidupmu terlebih dahulu. Kita tidak perlu khawatir. Alkitab bilang gini, jangan khawatir apa yang kau makan, jangan khawatir apa yang kau minum, jangan khawatir apa yang kau pakai. 3 ini yang paling krusial. Pak, kalau Bapak tanpa pakaian, saya hidup nggak? Saya hidup nggak? Nggak bisa. Engkau akan di kamar terus dari bayi sampai mati. Ada yang berani tanpa baju keluar, dikebukin masak. Orang gila gitu. Orang gila, bukan baju kau. Bener nggak? Angkat dia gitu. Jangan khawatir dengan apa yang kau pakai. Berarti Tuhan siapkan pakaian. Yang kedua, jangan khawatir apa yang kau minum. Pertanyaan saya, coba nggak minum selama 30 hari, mati apa enggak? Mati. Nah, berarti itu krusial. Jangan khawatir apa yang kau makan. Berarti Tuhan katakan, yang krusial saja Tuhan sudah jamin, apalagi yang lain. Kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Di tangan saudara sudah ada buku manual, sudah ada yang ngajarin, sudah ada Alkitab. Sekarang paling simpel, kalau stres cari Google, cari Alkitab, searching bagaimana tidak stres, bagaimana menghadapi krisis. Google ada ayat-ayatnya. Bagaimana menghadapi keluarga berantakan, ada di Alkitab. Sudah ada cara-caranya, sudah ada tanda-tanda kehidupan, sudah ada rambu-rambunya. Bagian kita lah untuk mengikuti perjalanan hidup ini. Efesus 1:11. Aku katakan, Efesus 1:11, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Perhatikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Efesus berkata, kami yang dari semula ditentukan. Katakan ditentukan. Berarti kehidupan saudara, kehidupan saya sudah ditentukan sejak dalam kandungan. Ada amin? Bagaimana caranya bekerja Tuhan?
Bagaimana cara kerja Tuhan? Aku ingin menunjukkan kepada saudara bagaimana cara kerja Tuhan. Pertama, lihat Mazmur 139. Tuhan, ini perlahan. Tadi beo, apel, ayam, sekarang manusia. Kita bilang ini dalam Mazmur. Tuhan sudah memulai hidupmu sejak bayi. Bayi yang baru lahir di kandung. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Rencana Tuhan sudah ada dalam kita sejak kita dalam kandungan. Rencananya adalah Tuhan membuat rute. Dia kasih rute, dia kasih jalan dalam hidupmu. Tuhan akan selalu, yang ketiga, Tuhan selalu memberitahukan masa depan saudara melalui mimpi-mimpi besar. Perhatikan saya, Pak Pendeta, apa masa depan saya? Saya nggak tahu, tapi saya kasih tahu masa depanmu. Coba ingat dulu. Umur 12 sampai 16 tahun. Ada mimpi yang tidak pernah Anda lupakan. Itulah the real your destiny. Halo, apa Pendeta, kenapa menjadi seperti ini? Tanya Tuhan. The real destiny ketika Bapak Ibu umur 12 sampai 16 tahun. Apa yang Tuhan katakan dalam hidupmu? Itulah yang utama. Anda jadi apa? Jangan anakmu pengen bongkar-bongkar pasang, tapi Anda paksa jadi dokter. Pecah masa depan. Jangan anakmu suka nyanyi, Anda bilang, udah gambar aja kau, pelukis. Pecah masa depan. Pak, Anda boleh nanti di rumah, suami istri boleh ngobrol. Hei, apa sih mimpimu dulu 12 sampai 16 tahun? Nanti kita berdoa, mimpi itu yang diaktifkan. Karena sekarang Bapak, coba Anda cek, ketika Anda hidup, Anda stres. Kenapa saya seperti ini? Jangan-jangan Anda lari dari potensi Tuhan. Saya nggak mau seperti ini. Kok jadi seperti ini sih? Jangan-jangan Anda lari dari rutenya Tuhan. Seperti Beo tadi. Beo sudah menentukan dia S1, S2, udah bayar. Tapi tengah jalan, anak Beo bilang gini, mending saya dengar dunia daripada dengar orang tuanya. Saya mengajak Bapak Ibu hari ini, Pak Pendeta, umur saya sudah 70. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selama saudara kembali ke potensi ilahi, hidupku akan maksimal. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya! Start from your dream. Setelah mimpi-mimpi besar itu, Tuhan tanya kesiapan saudara. Setelah Anda mimpi, Tuhan tanya, ready or not ready? Jika kamu belum memiliki kedewasaan, martabat, pengalaman, dan kebijaksanaan untuk masa depan itu, maka akan ada rute yang lain. Jalan yang harus kamu lewati untuk mempersiapkanmu menghadapi masa depan. Nah, dalam perjalanan itu Tuhan akan memproses. Katakan proses. Katakan proses. Kadang-kala untuk merobekmu. Gak sakit proses. Rencana bukan untuk menjauhkanmu dari Tuhan, tapi masa depan, tapi untuk mempersiapkanmu bagaimana menghadapi masa depan itu. Masa depan yang Tuhan inginkan adalah saudara menjadi seorang wanita yang hebat, pria dewasa, wanita bijaksana, pria luar biasa. Jadi Tuhan mau menyiapkan seluruh rencana itu dalam hidup saudara. Ada amin? Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya! Kadang-kadang dalam proses Tuhan sobek pakaianmu, bahkan keluargamu sendiri yang merobek pakaianmu, sehingga mereka kadang memasukkan engkau dalam lubang. Tujuannya untuk memperbaiki mentalmu agar dewasa. Katakan dewasa. Katakan dewasa.
Tuhan mau saudara sebelum mencapai potensi yang maksimal, Anda memiliki hati mental yang dewasa. Katakan pada diri sendiri, Tuhan, aku mau dewasa. Itu yang Tuhan mau untuk proses saudara. Jika Tuhan memberitahu Yusuf, kan Yusuf dapat mimpi umur 16 tahun. Dia bilang sama abang-abangnya, "My brothers, I have big dream." Kata brothernya, "What is your dream?" Dia lihat gini, "Every light, semua bulan worship me." Orang-orang menyembah saya. Dan abang-abangnya, "Come on." Coba kalau seandainya Yusuf diberitahu Tuhan, kamu akan menjadi pemimpin Mesir. Kamu akan memberikan makan bangsa-bangsa. Padahal dia masih kecil. Dia akan stres. Makan aja masih sama orang tua, ini kasih orang lain, gak mungkin lah. Tuhan gak kasih tahu masa depanmu real. Tuhan kasih tahu tanda-tandanya. Tapi lihat ketika dia dapat mimpi, apa yang terjadi? Dia dirobek. Baju yang dibeli oleh ayahnya warna-warni dirobek oleh abang-abangnya. Dan dibuang ke sumur. Dan dijual jadi budak. Dan jadi staf di Potifar. Setelah itu apa? Dibuang ke penjara. Prosesnya panjang. Prosesnya cukup lama. Sampai hatinya dewasa. Coba kalau seandainya ketika dia dibuang ke sumur, lubang, dia bilang gini, kok saya menyembah Tuhan malah dibuang? Kok malah baju saya dirobek-robek? Tuhan lihat seberapa dewasamu menghadapi proses. Pak Pendeta, aku udah dihina. Pak Pendeta, aku udah diinjak-injak. Ternyata itu Tuhan mau. Memang dalam proses ada sedih. Dalam proses air mata tumpah. Dalam proses Anda dihancurkan. Untuk apa? Untuk hati. Biar dewasa. Pak, Bu, saya mau katakan, ternyata proses itu dari Tuhan. Kalau ingin jadi kepala dan majikan, jangan usir proses. Jangan tengking proses. Jangan suruh-suruh pergi itu proses. Di dalam proseslah segala sesuatu dibentuk. Dalam proseslah dikurangi, ditambahkan sesuai dengan keinginan si pembuat. Berada dalam proses Tuhan memang tidak menyenangkan, menguras emosi, air mata, dan meremukkan hati. Saat di posisi ini kita tidak dapat berpikir jernih. Kadang kita salahkan orang, salahkan pendeta, salahkan teman, salahkan istri, bahkan salahkan Tuhan. Padahal itu proses yang harus kita lewati biar dewasa. Proses akan menentukan hasil. Yang pertama, hargailah setiap proses sampai didapatinya kita sesuai seperti apa yang ia inginkan dan dipandang baik. Roma 8:8 bilang ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berikut tujuan indah dari proses. Yang pertama, untuk menarik kita semakin dekat kepada Tuhan. Pak, Bu, ketika Bapak Ibu berproses, saya mau katakan, itu biar kita memanggil Tuhan. Ketika tidak ada beras di rumahmu, jangan menghina Tuhan. Tuhan, mana beras katanya sudah di gereja, dan orang mulai sejak buku. Stop menghina Tuhan. Stop menghala Tuhan. Bilang seperti ini, Tuhan, ketika tidak ada beras di rumahku, agar aku memintanya kepada Engkau. Amin. Ketika kau banyak sakit, jangan bilang, kenapa aku sakit? Padahal aku udah olahraga. Tuhan mau ketika kau sakit berkata kepada Tuhan, agar aku dekat dengan Engkau. Masuk bilang ini, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya.
Pak Bu, doa yang paling luar biasa ketika hatimu remuk. Orang yang happy, orang yang lagi senang, orang yang sehat, doanya asal-asalan. Tuhan, udah banget Bah, mau gereja pula, penitens nggak boleh kok Bah. Itu orang nggak akan didengar Tuhan. Tapi doanya ketika sakit, sembuhkan aku, itu dekat sama Tuhan. Makanya kadang-kala Tuhan kasih proses biar tambah dekat. Ada amin? Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya! Yang kedua, untuk membentuk karakter Kristus dalam kita. 1 Petrus bilang ini. Maksud semua itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Proses membuat kita punya karakter dewasa. Ada amin? Don't blame your husband, don't blame your wife. Jangan salahkan suamimu, jangan salahkan istrimu, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan gerejamu, jangan salahkan keluargamu. Itu diizinkan untuk apa? Membentuk karakter kita. Karakter dewasa lebih suka diam. Beda Raja Wali sama ayam kampung. Kalau ada petir, ayam kampung bilang apa? Ya Fer ya? Raja Wali ketika ada badai, dia tahan. Haleluya. Ngomong-ngomong, sakit penderitaan kemudian dia. Orang yang tidak dewasa suka broadcast isi hatinya di media sosial. Aku lagi sedih. Dibuat logo apa? Yang kuning tapi wajah gini. Tahu ya? Emoji, ya Bu. Ada tahu nih, ini masih belum dewasa, udah kelihatan. Baru disinggung Pak Pendetanya, langsung emoji itu. Kayak bukan bentuk gua deh. Tapi orang dewasa, dia be still. Hatinya merana, tapi mulutnya diam. Yusuf sampai diam di penjara. Bu, berapa lama dia? Itu menentukan engkau dewasa. Maling menangis doang. Tapi lihat, ketika Anda bisa melewati itu, Anda punya karakter ilahi. Terakhir, yang ketiga, untuk melatihmu merespon proses seperti Yesus. Barang siapa mengatakan bahwa ia dalam Kristus, dalam Dia, ia wajib sama seperti Kristus telah hidup. Yang ketiga, next, Ibu slide. Bagaimana respon? Ini yang terakhir. Selalu ingat bahwa semua rencana Tuhan pastilah indah. Jadi gini Pak, ketika Bapak Ibu menghadapi proses, menghadapi perjalanan yang diizinkan Tuhan, berkatalah dalam hati, di balik proses ini ada rencana Tuhan yang indah. Ada amin? Next slide. Di balik masalah ini, bagaimana kita meresponinya? Selalu ingat bahwa semua rencana Tuhan pastilah indah. Kita baca Yeremia 29 ayat 11. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kesimpulan, 3 tujuan di balik semua proses. Yang pertama, untuk menarik apa? Kita semakin dekat kepada Tuhan. Kedua apa? Membentuk karakter. Yang ketiga, melatih kita merespon setiap kehidupan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus. Jadi, ketika Anda dan saya percaya
Sejak dalam kandungan orang tua, kita ini sebenarnya sudah selesai. Ya benar Tuhan. Tuhan sudah tahu tujuan hidupmu. Tuhan sudah tahu engkau jadi apa. Bagaimana Anda bisa melewati? Dengan mengikuti apa kata firman. Sering-sering baca firman. Nanti ketika umur 12 sampai 16, ingat apa mimpimu. What is your dream? Saya sampai saat ini masih ingat mimpi saya. Terngiang-ngiang. Saya suka cerita sama istri saya. Ya, this is the real destiny. This is the real of me. This is the real potential in my heart. Saya berdoa untuk saudara. Potensi yang murni itu yang diungkapkan dalam hidup. Ketika engkau sudah mengetahui potensi itu, siap-siap melewati proses. Siap-siap melewati rute kehidupan. Yang pertama, tujuan proses untuk kedewasaan kita, untuk menarik kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan artinya kita semakin polanya kembali ke Bible, kepada Alkitab. Makanya Alkitab berkata, perkatakanlah senantiasa. You must say the word every day. Saya setiap hari memberkata firman sama keluarga saya. Saya didik mereka. Saya didik istri saya didik putra-putra saya, putra-putri saya. You must read the Bible. Sekalipun Anda capek, kenapa? Ini the real destiny. Jangan akhirnya dalam hidup kita melenceng ke kiri. Yang kedua, membentuk karakter kita. Yang terakhir, melatih kita merespon di setiap kehidupan. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.